Hai, halo guys, ketemu lagi nih di mata kuliah yang tentunya berbeda dengan mata kuliah sebelumnya. Dan kami mahasiswa dari Fakultas Hukum Undiknas Denpasar loh. Tentunya masih dengan dosen kece kita, Dr. IGD Agus Kurniawan SH SSMH. Kelompok ini ada Hendra, Harika, Ahmid, Swastika, dan Indra. Penasaran kan? Yuk buruan simak. Sebelumnya, tahu nggak sih hakim itu apa? Nah, hakim sendiri adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan, menjalankan tugas peradilan yudisial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, ataupun peradilan agama loh guys. Tetapi jadi hakim gak semudah itu guys. Ada beberapa kode etik profesi yang harus diikuti. Kode etik profesi hakim diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047 KMA SKB Romawi 4 2009 dan nomor 02 SKB P.KY Romawi 4 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, fungsi dari kode etik itu ialah yang pertama, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Dan yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial. Dan yang terakhir, yaitu sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Yuk, penasaran kan? Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, adil, menetapkan suatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Contohnya, hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Yang kedua, jujur. Jujur ialah dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikatnya yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Contoh dari sikap jujur ini yaitu hakim tidak boleh meminta atau menerima suatu imbalan dari orang lain. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Contoh dari berperilaku arif dan bijaksana adalah hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Yang keempat, mandiri merupakan mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, dan hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Nah, untuk etika profesi dari hakim yang kelima adalah berintegritas tinggi, di mana bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi ini tentunya akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan tentunya mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Yang keenam, bertanggung jawab.
kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atau pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut. Contohnya, hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan. Yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Contoh dari menjunjung tinggi harga diri ini yaitu hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi merupakan disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, seperti hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesembilan, rendah hati. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain. Adapun contoh dari rendah hati adalah hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan, dan sanjungan dari siapapun juga. Nah, etika profesi hakim yang harus dipenuhi yang terakhir adalah profesional, di mana hakim wajib mengutamakan tugas-tugas yudisialnya di atas segala kegiatan yang lain secara profesional, sehingga hakim wajib juga menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak dengan sengaja. Wah, banyak juga ya. Iya dong, tentunya akan ada sanksi yang didapatkan jikalau melanggar. Sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik profesi hakim terdiri dari sanksi sedang atau sanksi ringan, terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, atau hakim non-palu paling lama 6 bulan. Sedangkan sanksi berat terdiri atas pembebasan dari jabatan struktural, hakim non-palu lebih dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun, pemberhentian sementara, Wah, tidak kerasa ya, sebentar lagi kita akan mendapatkan gelar sarjana hukum. Yuk, untuk semuanya jadi penegak hukum yang baik, selalu patuhi kode etik profesi ya, demi tegaknya hukum di Indonesia. Sekian dari kami. Sampai jumpa.